Senang berjumpa kembali bersama dengan saudara di hari Minggu yang diberkati ini. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Yohanes menulis dalam suratnya, "Aku berdoa semoga engkau baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Dengan kata lain, kalau jiwa saudara baik-baik, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tubuhmu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, bahkan keuanganmu baik-baik. Bagaimana caranya supaya jiwa saudara baik-baik? Bagaimana caranya supaya segala sesuatunya baik-baik? Kita sudah lihat ayatnya minggu yang lalu. Yohanes di dalam suratnya selalu menekankan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Berkali-kali Yohanes menulis hidup dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran di sini? Yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran di sini adalah hidup dalam kebenaran Injil. Percaya kabar baik, percaya sesuatu yang benar. Hidup dalam kebenaran Injil, percaya kabar baik, percaya sesuatu yang benar, merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena bukan hanya mempengaruhi jiwa saudara sehingga jiwa saudara baik-baik, tetapi juga mempengaruhi tubuhmu secara fisik sehingga tubuhmu sehat-sehat. Dan pada akhirnya mempengaruhi segala sesuatunya. Segala sesuatunya akan baik-baik. Jadi hidup dalam kebenaran Injil, percaya kabar baik, percaya sesuatu yang benar, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Di sini Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan baik-baik, di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya? Di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tetapi yang menjadi tantangan sekarang buat orang Kristen adalah banyak orang Kristen yang tidak lagi mendengar Injil yang sama seperti yang diberitakan oleh Paulus. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata menyelamatkan di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya bukan hanya sekedar memindahkan saudara dari neraka ke surga. Bukan, tetapi kata menyelamatkan di sini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah soteria, berasal dari akar katanya soso yang artinya to make well. Amin. Arti yang kedua, to rescue from danger, juga artinya to prosper. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan saudara kepada kesempurnaan. Injil adalah kekuatan Allah yang memproteksi saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Jadi ketika saudara sakit, apa hal yang terbaik yang bisa saudara lakukan? Dengar Injil, percaya Injil. Maka di situ ada kekuatan Allah yang bisa menyembuhkan penyakitmu kepada kesempurnaan. Amin. Ketika saudara sedang ada dalam situasi seperti yang sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang ketakutan, ada wabah, ada virus. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kelaparan. Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan? Dengar Injil, percaya kabar baik. Maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk memproteksi saudara dari bahaya. Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk memberkatimu berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran yang berasal dari Allah.
Amin. Sebagai pemberian, anugerah kebenaran. Jadi Injil yang diberitakan oleh Paulus menyingkapkan tentang kebenaran Allah. Kebenaran yang berasal dari Allah. Anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kebenaran karena iman. Amin. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, sekarang tantangannya banyak orang Kristen yang tidak lagi mendengar Injil yang sama seperti Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sejak zaman reformasi Martin Luther, termasuk Charles Spurgeon, mereka sudah memberitakan kebenaran karena iman. Bahkan Paulus juga demikian. Paulus sudah memberitakan kebenaran karena iman. Jadi Injil, kebenaran karena iman, anugerah kebenaran bukan merupakan sesuatu yang baru, bukan merupakan hal yang baru. Sejak zaman Paulus sudah memberitakan. Zaman reformasi Martin Luther, mereka sudah memberitakan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang baru. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, kalau saudara berbicara tentang kebenaran karena iman, anugerah kebenaran, saudara dianggap berbicara tentang sesuatu yang baru. Bahkan saudara dianggap aneh, dianggap sesat. Itu sebabnya tidak terjadi kuasa. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ketika kebenaran Allah diberitakan, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya boleh bilang amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa maksudnya? Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bertolak artinya awalnya iman, memimpin kepada iman artinya selanjutnya juga dengan iman. Awalnya iman, selanjutnya dengan iman. Amin. Tetapi banyak orang Kristen yang berkata, yes, betul, kita diselamatkan dan dibenarkan karena iman. Tetapi kita harus mempertahankan keselamatan dan kebenaran yang kita terima dengan perbuatan. Artinya, bertolak dari iman, memimpin kepada perbuatan. Kalau halnya demikian, artinya saudara mendengar Injil dan Yesus yang berbeda dengan Injil dan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Hati-hati. Jadi Injil, kebenaran karena iman bukan merupakan sesuatu yang baru. Memang Injil disembunyikan dalam perjanjian lama, dirahasiakan. Perhatikan baik-baik. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-25, perhatikan baik-baik. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi Injil, perhatikan baik-baik, Injil memberitakan tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Jadi pemberitaan Injil berpusat kepada Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan pernyataan rahasia. Katakan bersama saya rahasia. Yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Jadi Injil, perhatikan baik-baik, bukan merupakan sesuatu yang baru. Injil sudah ada sejak zaman perjanjian lama, tetapi disembunyikan, dirahasiakan, didiamkan selama berabad-abad. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada saudara, kepada saya. Kabar baik? Amin. Dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab nabi-nabi, kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Perhatikan baik-baik.
Jadi kita bisa lihat di sini untuk apa Injil dinyatakan, untuk apa Injil diberitakan, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Sekali lagi saya ulangi, jadi Injil merupakan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Isinya Injil adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, pusat pemberitaan Injil berpusat kepada Yesus Kristus. Amin. Dan yang kedua, Injil ternyata sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, tapi dirahasiakan, didiamkan selama berabad-abad, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada saudara, kepada saya. Untuk apa Injil diberitakan? Untuk membimbing kepada ketaatan iman. Apa maksudnya ketaatan iman? Banyak orang Kristen yang berkata, Pak, kita tidak boleh memberitakan Injil sembarangan. Karena kalau Injil diberitakan, nanti orang Kristen akan hidup seenak-enaknya. Orang Kristen hidupnya enggak taat lagi. Saudara dengar baik-baik. Di dalam perjanjian lama, ketaatan merupakan sumber dari segala berkat. Saudara harus taat terlebih dahulu. Setelah saudara taat, maka semua berkat Tuhan akan datang kepadamu. Tetapi dalam perjanjian baru, hidup di bawah kasih karunia, Tuhan akan memberkati saudara. Kemudian berkat yang saudara terima dari Tuhan akan menuntun saudara kepada ketaatan. Jadi dalam perjanjian baru, hidup di bawah kasih karunia, ketaatan adalah buah. Yang percaya boleh bilang amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus penuh dengan kasih karunia. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah mengkelompok-kelompokkan orang ketika Yesus menyembuhkan orang. Yesus tidak pernah berkata, kamu yang sering ribut sama istri kamu sebelah kiri. Kamu yang selalu tidur kalau saya khotbah, kamu sebelah kanan. Kamu yang mencuri sebelah kiri. Kamu yang berzina sebelah kanan. Kamu prioritas terakhir. No. Yesus tidak pernah berbuat demikian. Yesus tidak pernah mengelompok-kelompokkan orang. Alkitab mengatakan semua orang yang datang sama Yesus, semua orang yang datang sama Yesus yang sakit, semuanya disembuhkan. Dan saya mau saudara mengerti, semua orang yang datang sama Yesus, mereka memiliki dosa yang berbeda-beda, berbagai macam dosa. Tetapi Alkitab mengatakan semua orang yang sakit yang datang sama Yesus semuanya disembuhkan. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa mereka. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan. Tetapi saudara dan saya dibenarkan karena iman, karena ketaatan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan iman di sini bukan berbicara tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, tetapi yang dimaksud dengan ketaatan iman di sini adalah taat kepada apa yang saudara percaya, yaitu Injil. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang, siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini? Adam. Gara-gara Adam tidak taat, apa akibatnya? Semua orang tidak pandang bulu apakah dia orang baik, orang benar, orang kudus, semuanya menjadi orang berdosa. Mungkin saudara berkata, enggak adil dong Pak. Kelihatannya memang tidak adil, tapi ini hikmatnya Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan hal yang sama, tetapi kebalikannya. Apa itu? Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang taat di sini? Yesus. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Amin. Dia mati, dia bangkit untuk membenarkan saudara, membenarkan saya. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi hari ini saudara dan saya dibenarkan bukan karena ketaatan saudara. Saudara dan saya dibenarkan karena ketaatan seseorang. Siapa? Yesus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan ketaatan kita Pak? Saudara nggak usah khawatir sama ketaatan saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketaatan adalah buah. Amin. Ketaatan adalah buah. Saudara nggak usah khawatir. Kalau saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara merasa nyaman
hanya ketika saudara taat. Maka ketika saudara tidak taat, saudara akan merasa tidak nyaman. Betul? Kalau saudara merasa ada di dalam hadirat Tuhan hanya karena saudara taat, apa akibatnya? Ketika saudara tidak taat, saudara akan merasa saudara tidak ada dalam hadirat Tuhan. Artinya, matamu hanya tertuju kepada ketaatanmu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, artinya matamu hanya tertuju kepada ketaatanmu sendiri. Jangan hanya melihat kepada ketaatanmu sendiri. Tapi mulai hari ini alihkan matamu kepada ketaatan seseorang. Karena hidupmu bukan tentang saudara. Hidupmu bukan lagi tentang ketaatanmu. Tapi hidupmu tentang seseorang. Tentang ketaatan seseorang. Siapakah dia? Ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Amin. Itu sebabnya minggu yang lalu saya kasih tahu peperangannya ada di mana? Ada di sini. Ada dalam pikiran. Kita kembali lagi ayat yang minggu lalu. Perhatikan baik-baik. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pertanyaan saya, di mana letak pertempurannya? Di mana letak benteng? Di mana letak siasat? Di dalam pikiran. Betul? Di dalam pikiran. Jadi pertempurannya ada di dalam pikiran. Itu sebabnya kalimat yang terakhir mengatakan kami menawan segala pikiran. Letak pertempurannya ada dalam pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau iblis datang sama saudara, perhatikan baik-baik, kalau iblis datang sama saudara sebelum saudara disembuhkan atau sebelum saudara diberkati, iblis akan bertanya sama saudara, apakah kamu sudah taat? Kalau saudara berkata, saya belum taat, iblis akan berkata sama saudara, itu sebabnya kenapa kamu gak diberkati. Itu sebabnya kenapa kamu gak disembuhkan. Jangan harap diberkati, jangan harap disembuhkan kalau kamu belum taat. Nah kalau iblis datang sama saudara, berkata hal yang demikian, apa yang harus saudara lakukan? Tawan. Tawan segala pikiran. Betul, kemudian taklukkan kepada ketaatan Kristus. Kita sudah lihat terjemahan dalam bahasa aslinya. Taklukkan kepada ketaatan Kristus. Jadi saudara bisa berkata sama iblis, bukan karena ketaatan saya yang membuat saya diberkati, disembuhkan. Tapi ketaatan Yesus yang membuat saya diberkati, disembuhkan. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Hidup dalam kebenaran Injil. Percaya kabar baik. Percaya sesuatu yang benar. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam situasi seperti sekarang ini, saudara butuh kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saudara dalam seluruh area hidup saudara. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saudara dari seluruh area kehidupan saudara? Dalam Injil. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ketika kebenaran Allah diberitakan, ketika saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan bukan karena ketaatanmu, tapi karena ketaatan Yesus. Deklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman. Saya adalah orang yang dibenarkan karena ketaatan seseorang, ketaatan Yesus. Maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu dalam seluruh area hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Dan ingat baik-baik, pemberitaan Injil berpusat kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ketika Injil diberitakan, Injil akan membuat saudara tidak melihat kepada dirimu. Tapi ketika Injil diberitakan, Injil akan membuat saudara untuk melihat kepada Yesus. Berpaling kepada Yesus. Ketika saudara melihat kepada Yesus, maka saudara akan semakin mengenal Yesus. Amin.
Apa yang terjadi ketika saudara semakin mengenal Yesus? Perhatikan baik-baik. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Bagaimana caranya? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera? Bagaimana caranya? Kenal Allah dan kenal Yesus lebih lagi. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Dengan kata lain, kenal Yesus lebih lagi. Ketika saudara mengenal Yesus lebih lagi, apa yang terjadi? Yang pertama, kasih karunia melimpahi kamu. Dalam hidup ini, terutama dalam situasi seperti sekarang ini, saudara butuh kasih karunia Tuhan lebih lagi. Ada begitu banyak orang yang berkata, oh kita butuh uang lebih banyak lagi untuk menyelamatkan usaha kita dalam situasi resesi seperti sekarang ini. Kita butuh masukan dari orang-orang yang expert untuk bisa menyelamatkan usaha kita dari situasi resesi seperti ini. No. Lebih daripada itu, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang sanggup memberikan kepada saudara apa yang dunia nggak sanggup berikan kepada saudara. Amin. Ketika saudara mengenal Yesus, kasih karunia melimpahi kamu. Ketika saudara mengenal Yesus, bukan hanya kasih karunia melimpahi kamu, tapi damai sejahtera melimpahi kamu. Apa artinya damai sejahtera? Damai sejahtera dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya terjemahannya shalom, dalam bahasa Yunani terjemahannya irene, yang artinya health, prosper, peace of mind. Jadi damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yesus. Semakin saudara mengenal Yesus, hidupmu semakin sehat. Amin. Semakin saudara mengenal Yesus, hidupmu semakin diberkati. Semakin saudara mengenal Yesus, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Itu sebabnya tugas saudara, tugas saya, terutama tugas pendeta, pembicara, penginjil, ketika berdiri di mimbar ini, tugasnya adalah menyingkapkan tentang Yesus. Membuat jemaat mengenal Yesus lebih lagi. Mimbar bukan tempat untuk memberitahukan betapa buruknya saudara. No, tapi mimbar adalah tempat untuk menyingkapkan tentang Yesus. Mimbar adalah tempat untuk menyingkapkan kemuliaan Yesus. Ketika saudara melihat, ketika saudara mengenal Yesus lebih lagi, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Bukan hanya kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu, tapi Alkitab mengatakan saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara masih ingat peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air? Selama mata Petrus memandang Yesus, melihat Yesus, maka Petrus menjadi sama seperti Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Kalau hari ini saudara sakit, apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan? Melihat Yesus. Amin. Saudara masih ingat peristiwa ketika bangsa Israel banyak yang mati di padang gurun dipagut ular? Allah memerintahkan kepada Musa, Musa, kamu harus buat ular tembaga digantung di atas sebuah tiang. Semua orang Israel yang dipagut ular, apabila memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang, mereka tetap hidup. Dan ini merupakan gambaran tentang Yesus. Kenapa Yesus digambarkan sebagai ular dari tembaga digantung di atas tiang? Karena di atas kayu salib, Yesus menjadi berdosa. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib dia menanggung dosamu. Itu sebabnya dia digambarkan sebagai ular. Kenapa tembaga? Tembaga menggambarkan tentang penghukuman. Emas tentang kebenaran, perak tentang penebusan, tembaga, penghukuman. Jadi di atas kayu salib dia menanggung semua dosamu. Dan dia juga menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagianmu, bagian saya. Kutuk, termasuk penyakit, penderitaan. Jadi ketika saudara melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, sudah menanggung semua dosamu, termasuk kutuk, penyakit, penderitaan. Saya percaya ketika saudara melihat Yesus yang tergantung di sana, Roh Kudus akan bekerja. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik situasi dunia sekarang ini,
Banyak orang yang berteriak kelaparan karena terjadi resesi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan banyak orang yang berteriak ketakutan, wabah. Dalam situasi dunia seperti sekarang ini, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara butuh kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan saudara dalam seluruh area hidup saudara. Saudara bukan hanya butuh kekuatan Allah, tapi saudara butuh kasih karunia Tuhan. Saudara butuh kekuatan Allah, saudara juga butuh kasih karunia Tuhan. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah dan kasih karunia Tuhan? Di dalam Injil. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Dan ingat baik-baik, pemberitaan Injil berpusat kepada Yesus Kristus. Ketika Injil diberitakan, Injil membuat saudara selalu melihat kepada Yesus. Injil membuat saudara semakin mengenal Yesus. Dan ketika saudara mengenal Yesus, apa yang terjadi? Kasih karunia melimpahi kamu. Dunia berteriak kelaparan. Dunia berteriak ketakutan. Tetapi kalau hari ini saudara mau hidup dalam kebenaran Injil, percaya kabar baik, percaya sesuatu yang benar, maka di situ ada kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu, dan di situ ada kasih karunia Tuhan, dan damai sejahtera akan melimpahi kamu. Dan kamu akan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, hidup dalam kebenaran Injil. Hidup dalam kebenaran Injil. Percaya kabar baik, percaya sesuatu yang benar. Kamu akan baik-baik, kamu akan sehat-sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Saya ada satu kesaksian yang akan saya bacakan buat saudara. Kesaksiannya datang dari Risa. Shalom. Saya sangat rindu untuk membagikan kesaksian tentang kasih karunia Tuhan Yesus yang saya alami sepanjang masa pandemi COVID-19 sejak Februari 2020 sampai hari ini. Saya mengenal Injil kasih karunia dari Bethesda Church melalui khotbah Pastor Ivan yang saya ketahui dari adik saya. Pada sekitar bulan Februari 2020 merupakan masa yang sangat berat yang saya lalui karena semua yang saya miliki diambang kehancuran. Pekerjaan usaha saya di bidang logistik harus terhenti karena fluktuasi US dollar terhadap rupiah yang sangat luar biasa. Order atau pekerjaan dari VIP klien saya dihentikan karena saya sudah tidak lagi memiliki modal. Hutang usaha sampai 5,7 miliar yang semuanya sudah terlambat dan setiap hari menghadapi penagih-penagih dengan banyak cara yang tidak menyenangkan. Hutang pribadi hingga 500 juta yang juga setiap hari menghantui saya. Suasana pekerjaan di kantor yang sangat tidak kondusif, baik dengan partner maupun dengan karyawan, oleh karena imbas situasi sulit ini. Saya betul-betul dalam tekanan yang sangat berat karena semua sumber daya yang saya miliki serasa buntu dan tidak ada jalan keluar lagi. Saya merasa betul-betul merasa sendirian. Pada saat keputusasaan dan beban pikiran saya terasa semakin berat, saya mulai mencari Tuhan dan dorongan akan hal tersebut semakin terasa kuat hingga saya menelepon adik saya di Surabaya dan minta dukungan doa darinya atas pergumulan permasalahan yang saya sedang hadapi. Adik saya memberitahu saya untuk tenang, mengajak saya untuk mendengarkan Injil kasih karunia melalui YouTube dengan search nama Pastor Ivan Tanujaya. Mulai saat itulah setiap hari saya selalu punya kerinduan untuk Tuhan dengan berdoa, mengucap syukur, dan mendengarkan Injil kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu berjalan dan saya merasa hati saya diteguhkan dan hidup saya dimerdekakan. Oleh karena kebenaran yang saya terima dari Injil kasih karunia. Dia mulai hidup dalam kebenaran Injil. Dia percaya kabar baik. Apa yang terjadi? Saya tidak takut lagi. Dia merasakan damai sejahtera. Amin. Peace of mind. Damai sejahtera yang pasti. Dan bisa menghadapi hari-hari berat saya dengan teguh dan kuat dan bersandar kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Setiap pagi saya ucapkan syukur. Katakan saya anak yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman, dia percaya kebenaran Injil.
Amin. Dia deklarasikan dirinya, saya orang yang paling disayang sama Tuhan, saya orang yang dibenarkan karena iman, saya mendapat kekuatan dari khotbah-khotbah yang saya dengar, yang paling saya ingat di dalam lembah Akor, di situ terdapat pintu pengharapan dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Semakin tekanan datang kepada saya, semakin pula saya dikuatkan dan mulai berubah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dia mulai melihat kepada Yesus, dia tidak melihat kepada dirinya. Inilah yang luar biasa dari Injil. Ketika Injil diberitakan, Injil tidak membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri, tapi Injil membuat saudara melihat kepada Yesus, mengandalkan Yesus. Dalam tiap perkara, sebelumnya saya adalah pribadi yang selalu mengandalkan kekuatan saya. Saudara bisa lihat, ketika dia melihat Injil, ketika dia mendengar Injil, ketika dia percaya, Injil membuat dia berpaling. Yang tadinya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, sekarang dia menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan bulan Agustus akhir, apa yang terjadi? Bulan Agustus akhir, perubahan mulai terlihat dan banyak pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup saya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara cukup percaya. Kekuatan Allah dilepaskan. Kasih karunia diberikan berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Klien saya mulai membayar tagihannya. Sehingga saya bisa membayar hutang usaha saya baik kepada vendor maupun partner. Dan saat ini tersisa tinggal kurang lebih 1,5 miliar. Dari 5,7 menjadi 1,5 miliar. Puji Tuhan. Hutang pribadi saya dapat mulai terselesaikan dengan cara yang tidak pernah saya duga. Dan prediksi sebelumnya di mana saya mendapat pertolongan uang sebesar 300 juta rupiah. Bukan berhutang, bukan menjual aset dari orang yang saya bahkan belum pernah ketemu. Ini kasih karunia Tuhan. Amin. Dan hanya berbicara via telepon karena saat ini kami sedang ada proyek pekerjaan bersama. Sisa 200 juta, hutang saya sampai sekarang terus berkurang. Dan Tuhan berikan saya kemampuan untuk membayar. Saya mengamini dan melakukan strategi surga. Wow, yang saya dengar dari Pastor Ivan, menabur meski dalam kesusahan dan hasilnya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Banyak hal terjadi dalam hidup saya sejak saya mengenal kebenaran Injil kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus. Saya setiap hari dengan iman selalu datang kepada Tuhan dengan berdoa, memuji, bersyukur. Oleh karena sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Tuhan Yesus betul-betul gembala saya yang sangat baik. Tuhan mencari saya, tinggalkan yang 99 yang untuk selamatkan saya. Saya bersyukur dan selalu memiliki pandangan yang baik kepada Tuhan. Dan sekarang saya menyadari satu-satunya cara Tuhan bisa menunjukkan bahwa dia memegang kendali dalam hidup saya adalah dengan menempatkan saya pada situasi yang tidak bisa saya kendalikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup dalam kebenaran Injil. Percaya kabar baik. Percaya sesuatu yang benar. Maka saudara akan melihat kekuatan Allah. Bukan kekuatan saudara. Saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah saudara dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara butuh kekuatan Tuhan. Amin. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Tuhan? Dalam Injil. Saudara butuh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan sanggup memberikan kepada saudara lebih dari apa yang saudara minta, lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Hidup dalam kebenaran Injil, percaya kabar baik, deklarasikan dirimu, saya orang yang disayang Tuhan, saya orang yang dibenarkan karena iman. Maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkanmu dalam seluruh area hidupmu. Diberkatilah saudara. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini menjadi berdosa. Menggantikan posisi kami, menanggung semua dosa kami. Dan Engkau dihukum sampai mati oleh karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau dibangkitkan pada hari yang ketiga sebagai pembenaran kami. Ini adalah kabar baik. Kami percaya kabar baik bahwa kami adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami percaya, dan anak-anakmu percaya dimanapun mereka berada. Ketika mereka percaya Injil, hidup dalam kebenaran Injil, dalam ketaatan iman, taat akan apa yang mereka percaya, bahwa mereka adalah orang yang dibenarkan karena iman. Maka kami percaya kekuatan Allah akan dilepaskan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menyelamatkan kami
dalam seluruh area kehidupan kami. Dan kabar baik Injil yang kami dengar akan selalu membuat kami melihat kepada Yesus, semakin mengenal Yesus. Semakin kami mengenal Yesus, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kami. Semakin kami mengenal Yesus, hidup kami semakin sehat, hidup kami semakin diberkati, dan kami semakin memiliki damai sejahtera yang pasti. Dunia boleh berteriak kelaparan, dunia boleh berteriak ketakutan, tapi hari ini kami punya tempat perlindungan yang namanya Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatannya, menyelamatkan kami, dan Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, amin.